Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rify Alabillah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi kelompok kami, yaitu kewenangan dan hak pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai otonomi khusus Aceh, yaitu otonomi khusus di Aceh ini adalah merupakan suatu desentralisasi asimetrik atau sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, penerapan otonomi khusus di Aceh ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Nah, pemberlakuan otonomi khusus Aceh ini tidak berjalan sesuai harapan dan keinginan masyarakat dan juga pemerintahan provinsi pusat, karena adanya gerakan-gerakan yang menolak keras tentang pemberlakuan otonomi khusus tersebut. Salah satunya GAM. Nah, GAM ini sudah terbentuk lebih kurang 30 tahun yang lalu, yaitu antara sekitar pada tahun 1970-an, yang diproklamirkan oleh Bapak Hasan Ditiro tentang GAM ini, Gerakan Aceh Merdeka ini, untuk meminta atau mengelola sendiri tentang hak dan hasil dari hasil alam dari daerah Aceh tersebut. Jadi para ini membentuk atau mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka ini untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan NKRI atau pemerintahan RI dalam pengelolaan hasil-hasil bumi tersebut. Nah, dari pelaksanaan atau penerapan otonomi khusus di Aceh ini semuanya tidak berjalan. Artinya ada hambatan dan halangan yang harus dilalui oleh pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat untuk mensukseskan penerapan otonomi khusus tersebut. Kemudian terjadinya konflik tersebut, antara lain ada beberapa faktor yang terutama yang menyebabkan terjadinya konflik di Aceh tersebut. Yang pertama ada tentang pengingkaran janji oleh Bapak Soekarno-Hatta, Bapak Soekarno terhadap perjanjian yang telah dilakukan di Aceh saat beliau meminta modal di Aceh pada saat untuk membangun negeri atau membangun pada saat awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama janjinya adalah kebebasan daerah Aceh dalam mengelola pemerintahannya sendiri untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam. Artinya Soekarno pernah berjanji bahwa kepada kepada ulama-ulama Aceh bahwa akan memberikan kebebasan kepada para rakyat Aceh atau pemerintah Aceh dalam mengelola daerahnya sendiri, yaitu tentang penerapan syariat Islam. Yang kedua antara lain ada tentang pembagian dan pengelolaan hasil bumi di daerah Aceh, yaitu sebagaimana yang diinginkan oleh daerah Aceh, bahwa pengelolaan hasil bumi tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Aceh, yaitu di mana pada saat itu pembagian hasil bumi ini, kalau tidak salah saya, sekitar 50%. Nah, dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada daerah Aceh, tentu akan menjadi tanggung jawab lebih yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh untuk merealisasikan otonomi khusus tersebut dalam memberdayakan dan memakmurkan masyarakatnya. Tentu ini akan adanya peraturan-peraturan baru, baik yang dibentuk oleh pemerintah Aceh maupun oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan dana otsus tersebut, baik dana otsus maupun lainnya, yang harus menitik beratkan pada kemakmuran dan pembangunan terhadap provinsinya. Maka dari itu kita harapkan kepada pemerintah Aceh dalam mengelola otsus tersebut
atau otonomi khusus diharapkan bisa yang berasaskan pada nilai-nilai keadilan dan juga nilai-nilai kemakmuran, sehingga dapat terjadinya pembangunan yang merata di daerah Aceh, sehingga tidak adanya masyarakat-masyarakat yang miskin yang masih ada di Aceh. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Yunisih. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pemerintah Aceh. Aceh pada satu waktu yang lalu telah pernah tampil sebagai salah satu 5 besar Islam di dunia. Maka wajarlah kalau setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Aceh berkeinginan menjadi satu provinsi otonomi dalam Republik Indonesia. Keinginan Aceh itu semakin bertambah layak setelah Aceh tampil sebagai satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang sanggup menahan penimbunan Belanda dalam 2 kali organisasinya akta. Setelah itu Aceh disanjung tinggi langit oleh Presiden Soekarno. Waktu berkunjung ke Aceh dalam bulan Juni 1945 maupun oleh para menteri pejabat negara lainnya. Dalam kunjungan itu, Presiden memberikan gelar kehormatan bagi Aceh dengan daerah modal dan menjanjikan akan memberi hak otonomi luas bagi Aceh sehingga dapat menjalankan syariah Islam. Perjalanan panjang dalam membentuk Provinsi Aceh mengalami bermacam persoalan dan perjuangan panjang dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dan khusus terkait dengan karakter khas secara perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pemerintah sebutan keistimewaan yang disebut dengan Daerah Istimewa Aceh diberikan berdasarkan keputusan Perdana Menteri No. 1 Misi 1959 yang berlaku pada tanggal 25 Mei 1959. Adapun hal yang menjadi perhatian utama dalam bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan. Berdasarkan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 Misi 1959 yang ditandatangani oleh M.R. Hardi selaku Wakil Perdana Menteri, Ketua Misi Pemerintah ke Aceh pada tanggal 26 Mei 1959. Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam 3 bidang agama. Keputusan ini memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam 3 bidang agama, pendidikan, dan adat pelaksanaan syariah Islam. Yang diberikan untuk Aceh merupakan otonomi khusus yang diamatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Belum saya akhiri, adapun kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang masih berlaku di Aceh. Yaitu ada 4 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di sini saya akan menjelaskan isi dari undang-undang tersebut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 yang isinya tentang pembentukan
tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan provinsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, menetapkan atau memutuskan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Yang keempat atau yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 menjelaskan tentang pembentukan atau pemerintahan dapat menetapkan kawasan khusus bagi pemerintahan kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus. Ayat 2 yaitu tentang pembentukan kawasan khusus sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat 1 bahwa pemerintah wajib ikut serta dalam pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten atau kota. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Khusus bagi Aceh dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mempunyai makna tersendiri dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Pemberian status otonomi bagi Provinsi Aceh diawali dengan adanya konsensus politik yang terjadi diakibatkan ketegangan situasi keamanan di Aceh tersendiri. Hedratno juga menyatakan bahwa pemberian status otonomi khusus maupun status keistimewaan terhadap daerah-daerah seperti Aceh dan Papua lebih mengarah pada model bentuk susunan negara federal. Pandangan tersebut didasarkan pada berbagai alasan dan argumentasi yang ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di kedua daerah otonomi khusus tersebut. Misalnya, diberikannya hak bagi masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal, maupun diisyaratkan bahwa hanya orang asli Papua yang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Papua dan sebagainya. Dalam perkembangannya lebih lanjut juga, beberapa negara telah dilaksanakan asas desentralisasi atau penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah otonom untuk menjadi urusan rumah daerah otonom itu. Pelaksanaan asas desentralisasi inilah yang melahirkan daerah-daerah otonom. Daerah otonom dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan. Adapun muatan inti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terkait otonomi khusus dengan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu bencana alam, gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, dapat diketahui tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah mengembalikan solidaritas daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan adanya bencana alam, gempa bumi dan tsunami, sehingga tercipta kedamaian yang bermartabat.
Adapun penekanan otonomi khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dapat dilihat dari beberapa muatan pasal undang-undang tersebut. Atas dasar klarifikasi muatan otonomi khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sesuai dengan pernyataan Philippus M. John mengemukakan bahawa terdapat 4 prinsip yang mendasari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, iaitu yang pertama, prinsip pembagian daerah yang bersifat hierarkis pada ayat 1. Yang kedua, prinsip autonomi dan tugas pembantuan pada ayat kedua. Yang ketiga, prinsip demokrasi pada ayat ketiga dan ayat keempat. Yang keempat, prinsip autonomi seluas-luasnya pada ayat kelima. Sama halnya seperti Provinsi Papua yang menggunakan istilah DPRP untuk menyebut Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsinya. Negro Aceh Darussalam juga menggunakan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Sedangkan untuk menyebut DPRD tingkat kabupaten atau kotanya digunakan istilah atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tanpa menggunakan kata daerah. Secara historis, dapat diketahui tujuan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh adalah mengembalikan solidaritas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan adanya bencana alam gempa bumi dan tsunami sehingga tercipta kedamaian yang bermartabat. Adapun penekanan otonomi khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dapat dilihat dari beberapa muatan pasal undang-undang tersebut. Atas dasar klarifikasi muatan otonomi khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sesuai dengan pernyataan Philippus M. John mengemukakan bahawa terdapat 4 prinsip yang mendasari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, iaitu yang pertama, prinsip pembagian daerah yang bersifat hierarkis pada ayat 1. Yang kedua, prinsip autonomi dan tugas pembantuan pada ayat kedua. Yang ketiga, prinsip demokrasi pada ayat ketiga dan ayat keempat. Yang keempat, prinsip autonomi seluas-luasnya pada ayat kelima. Sama halnya seperti Provinsi Papua yang menggunakan istilah DPRP untuk menyebut Dewan Perwakilan Rakyat tingkat provinsinya. Negro Aceh Darussalam juga menggunakan istilah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Sedangkan untuk menyebut DPRD tingkat kabupaten atau kotanya digunakan istilah atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota tanpa menggunakan kata daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Saradi, saya dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Yang pertama ada pembagian daerah di Aceh yang dibagi ke dalam kabupaten dan kota, kecamatan, kemukiman, dan kelurahan dan kampung. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa kampung, sedangkan kelurahan adalah kampung dan kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim. Yang kedua ada rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh. Yang dibuat oleh pemerintahan dilakukan dengan konsultasi dan dipertimbangkan oleh DPRA. Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga ataupun badan di luar negeri kecuali menjadi kewenangan pemerintah. Dalam naskah kerjasama tersebut dicantumkan frasa pemerintahan Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada rencana pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan pemerintahan Aceh. Dilakukan dengan konsultasi dengan pemerintahan DPRA. Yang keempat ada kebijakan administratif yang berkaitan langsung dengan pemerintah. Pemerintahan Aceh yang akan dibuat oleh pemerintahan yang dilakukan dengan konsultasi dengan pertimbangan gubernur. Yang kelima ada penduduk Aceh dapat membentuk partai politik lokal yang memiliki hak antara lain mengikuti pemilu untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota Aceh. Yang keenam,
Di Aceh sendiri memiliki pengadilan syariah Islam yang dilaksanakan oleh sebuah mahkamah syariah yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariah Kabupaten Kota sebagai pengendali tingkat pertama. Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana yang didasarkan atas syariah Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan kanun Aceh itu tersendiri. Yang ketujuh ada produk hukum pemerintahan Aceh seperti Perda. Di Aceh disebut dengan istilah kanun. Terdapat dua macam kanun, yaitu kanun Aceh yang didasarkan oleh gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRA dan kanun kabupaten kota yang ditetapkan oleh bupati dan wali kota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRK. Kanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Aceh, pemerintahan kabupaten kota, dan penyelenggaraan tugas pembantu. Kanun Aceh dapat memuat ancaman pidana atau denda lebih dari 6 bulan kurungan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Bahkan kanun mengenai jinayah, hukum pidana dapat menentukan jenis dan bentuk ancaman pidana tersendiri. Yang kedelapan ataupun yang terakhir ada pemerintahan Aceh. Pemerintahan kabupaten kota dapat membentuk lembaga, badan atau konstitusi dengan persetujuan DPRK dan DPRA. Di Aceh terdapat instansi atau lembaga yang tidak terdapat di daerah-daerah lain, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU yang merupakan mitra kerjasama pemerintah Aceh. Ada lembaga Wali Nanggro, ada lembaga adat, pengadilan hak asasi manusia, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak syariat Islam. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.